Indonesia resmi memiliki bursa kripto dalam negeri. Animo masyarakat Indonesia untuk bertransaksi di bursa kripto sangat tinggi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Didit Nurjiatmoko mengungkapkan bahwa sampai bulan Juni 2023 tercatat jumlah pelanggan aset kripto yang terdaftar di Indonesia sebanyak 17,54 juta orang dengan rata-rata pertambahan sekitar 490 ribu pelanggan per bulan. Lalu dengan hadirnya bursa kripto di tanah air, apa untung dan ruginya? Untuk membahas hal ini, kita sudah bersama dengan Direktur Utama PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange, Bapak Subani. Selamat malam Pak Subani. Selamat malam Mbak Sinta. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Baik. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia Pak. Terima kasih. Menarik ya Pak jika kita membahas mengenai kripto ini seolah memang tidak ada habisnya. Mulai kita lihat dari harganya yang cukup volatile gitu ya, regulasinya juga. Tapi mengenai bursa sendiri Pak, sebetulnya bagaimana bursa atau pasar melihat begitu ya bursa ini hadir di Indonesia dan sebetulnya apa manfaatnya juga bagi sebuah negara kehadiran dari bursa? Ya, memang luar biasa dengan kehadiran bursa ini, responnya sangat positif, terutama bagi para investor juga. Ini merupakan ada suatu kejelasan dalam industri kripto di Indonesia. Untuk para yang sekarang masih menjadi calon pedagang fisik aset kripto atau disebut CPFAK, itu akan menjadi jelas karena sudah tidak menjadi calon lagi, tapi harus melalui proses tertentu. Itulah gunanya bursa. Dengan adanya bursa memungkinkan untuk mereka menjadi mendapatkan izin resmi menjadi pedagang. Dan bagi negara kita ini sangat bagus karena akan terlihat baik itu dari pasar global juga dengan investor lokal, semuanya sudah teregulasi dengan baik. Dan inilah bukti kehadiran pemerintah di masyarakat. Jadi memang kami tugas bursa akan mengawal kebijakan-kebijakan dari regulator dalam pasar kripto ini. Baik, artinya memang bursa kripto ini cukup dinanti-nanti begitu ya dan direspon positif ya oleh pasar, utamanya oleh pedagang ya karena status mereka jadi lebih jelas untuk saat ini ya Pak. Lalu selanjutnya Pak, mengenai regulasi yang diterapkan pada bursa kripto di Indonesia ini sebetulnya bagaimana Pak dampaknya utamanya terhadap keamanan mungkin ya Pak? Oke, jadi memang perangkat regulasi ini sudah ada dari Bapepti pun sudah mengeluarkan peraturan-peraturan bagaimana agar supaya iklim investasi khususnya di kripto ini bisa menjadi aman. Dan dimulai dengan adanya bursa. Bursa itu ada fungsi pengawasan. Jadi dengan ini bursa harus bisa mengawasi semua transaksi yang ada pada para pedagang. Sehingga semua yang menjadi transaksi di pedagang ini dilaporkan ke bursa dan pihak regulator dalam hal ini Bapepti juga bisa mempunyai akses untuk mengetahui data-data transaksi ini. Sehingga semuanya transparan. Itu yang memang diharapkan oleh pemerintah agar bursa bisa berfungsi sebagai pengawasan. Juga untuk mengembangkan ke depannya agar bisa keep up dengan teknologi yang ada. Jadi teknologi terus akan berkembang, apalagi dunia kripto, sehingga bursa ini harus selalu up to date untuk perkembangan teknologinya dan sistemnya. Baik, jadi lebih transparan dan juga lebih aman, bukan hanya bagi pedagang, tapi juga bagi investor yang mau bermain di dunia kripto ini ya Pak Bani ya. Lalu selanjutnya Pak, setelah resmi jalan sejak bulan Juli, sampai dengan saat ini progresnya sudah seperti apa dan sudah berapa pedagang yang terdaftar dan jumlah transaksi harian ini seperti apa sih Pak? Oke, jadi dengan jumlah yang saat ini sudah mendaftar adalah 27 CPFAK dari 30. Mungkin sudah bisa dikatakan semuanya sudah mendaftar menjadi anggota bursa CFX. Dan untuk target yang paling dekat adalah bursa bagaimana melayani anggota bursanya untuk bisa melanjutkan proses perizinan menjadi pedagang. Jadi ada rentang waktu 30 hari sesuai dari peraturan dari Bapepti agar bisa para CPFAK ini atau calon pedagang ini memproses menjadi anggota bursa, lalu akan berlanjut ke Bapepti yang finalnya nanti diberikan izin sebagai pedagang fisik aset kripto. Itu yang
pada tahap awal untuk kita kejar. Lalu selanjutnya bagaimana para pedagang ini yang telah diberikan izin bisa terkoneksi secara sistem dengan bursa. Jadi diharapkan nantinya semua transaksi akan real time, bisa termonitor, terlapor baik itu kepada bursa juga pihak regulator dalam hal ini Bapepti bisa melihat transaksi yang ada. Jadi semua pengawasan itu bisa terjadi. Jadi fungsi bursa dan juga regulator itu dapat diperkuat dengan adanya real time pengawasan yang akan kita lakukan. Itu mengkoneksi sistemnya dari pedagang dengan bursa. Baik, jadi saling berkait ya Pak antara bursa kripto, regulator dan juga dengan investor ya Pak Iya, ya. Nanti betul. untuk ke depannya harus Betul. terus bersinergi begitu ya Pak. Harus terus bersinergi. Berbicara mengenai kehadiran bursa kripto Pak, Ya. tentunya pasti ada sisi positif dan juga ada sisi negatif. Kita bahas dulu Betul. yang dari sisi positif Iya. Pak. Kehadiran bursa kripto ini dampak positifnya Pak untuk kita atau mungkin untuk semua itu seperti apa? Ya, mungkin kita lihat dari dua hal ya. Ya, satu dari investor. Investor baik itu lokal maupun global itu akan ada jaminan usaha yang masuk ke industri kripto ini. Memang para pelaku atau investor global sudah banyak masuk ke Indonesia. Jadi dengan adanya bursa dan ini terregulasi dengan baik akan memberikan kenyamanan bagi investor global maupun investor lokal juga. Dan satu lagi dari sisi konsumen, ini akan menghadirkan keamanan, rasa nyaman juga akan terjadi karena jelas semuanya para pedagang yang ada di ekosistem kripto ini akan melalui verifikasi yang jelas dan akan terregulasi dengan baik. Sehingga rasa aman pun akan terasa pada para investor dan atau konsumen. Jadi ini pembuktian bahwa pemerintah selalu hadir di masyarakat. Jadi inilah dampak positif yang bisa kita rasakan. Kalau misalkan kita berbicara mengenai dampak negatif, saya kira mungkin tidak ada. Karena cost itu walaupun ada, tapi kita bisa lihat dari benefitnya juga. Jadi cost with benefits, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi artinya kalau dilihat nih banyak positif ya begitu ya. Kalau dilihat dari investor ada jaminan usaha, konsumen juga tentunya ada Betul. keamanan dan juga mungkin pedagang ini kan sudah melalui verifikasi yang cukup ketat begitu ya untuk Betul. bisa hadir listing begitu ya di bursa kripto ya Pak. Betul, makanya dengan adanya rasa kenyamanan, keamanan itu akan menambah volume trading juga nantinya. Jadi market akan membesar, membantu perekonomian Indonesia juga. Baik, tadi Anda sempat menyinggung bagaimana kehadiran bursa kripto kita dan juga kaitannya dengan mungkin bursa yang ada di tingkat global ya Pak. Sejauh ini seperti apa? Artinya ke depannya Anda melihat proyeksinya akan seperti apa Pak? Ya menurut kami kita akan selalu bergerak hampir mirip dengan keadaan pasar global ya. Namun yang menjadi unggulan bagi Indonesia itu adanya bursa yang mengatur ekosistem di negaranya. Jadi ini mungkin baru terjadi di Indonesia, adanya bursa kripto yang pertama yang mengatur para pedagangnya, sehingga terregulasi dan pemerintah juga ikut andil di situ. Jadi segala resiko bisa diminimalkan karena bursa juga harus memastikan bahwa pengawasan sebelum keadaan yang terburuk terjadi atau ada penyelewengan dana atau apa itu sudah bisa diantisipasi dengan penerapan regulasi yang baik dan juga sistem yang baik juga. Baik, artinya konsumen juga cukup terlindungi ya dengan kehadiran dari bursa Betul. kripto itu sendiri. Betul. Lalu kalau dilihat Pak, bagaimana sebetulnya bursa kripto dapat mempengaruhi sektor keuangan yang konvensional ya, khususnya Iya. di Indonesia seperti misalnya perbankan dan juga pasar saham Pak? Ya, jadi memang bursa kripto ini akan menjadi alternatif selain dari, maksudnya pasar kripto ya, akan menjadi alternatif selain dari pasar saham atau perbankan konvensional. Jadi kalau kita ngelihat dari market yang ada, itu lebih dari 50%, kalau kita lihat totalnya kan ada lebih dari 17 juta investor atau user di crypto market, itu lebih dari setengahnya adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi untuk market di rentang umur
tersebut, itu pilihan untuk aset kripto ini menjadi yang favorit. Menarik ya? Menarik. Mungkin bisa didasari oleh karena sangat erat hubungannya dengan teknologi dan kripto ini sangat Lekat ya dengan sangat tren. ya. Sangat lagi ngetren sekali, apalagi secara global juga dunia kripto ini juga sangat diminati. Jadi ini merupakan alternatif investasi dari apa yang sudah ada. Dan itu cukup baiklah untuk diversifikasi portfolionya. Baik, artinya harapannya dengan kehadiran bursa kripto ini akan semakin menarik lagi begitu ya minat para investor begitu atau konsumen untuk bisa berinvestasi karena mungkin sekarang akan lebih bisa transparan lagi, akan lebih bisa merasa aman juga Betul. dan konsumen akan lebih terlindungi.